sadar. Siapa ini yang hatinya rusak nggak sadar? Ya kita sering mengalami kegagalan fungsi hati. Ya alhamdulillah ada pengajian Jumat malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah. Ya ada Jumatan di masjid-masjid. Ada pengajian Rebu malam Kamis di tempatnya Habib Syekh. Ada rutinan Maulid Simtuduror di Masjid Riyadh setiap malam Jumat. Dan banyak lagi majelis-majelis yang lain. Begitu gagal fungsi, masuk majelis, alhamdulillah didandani di majelis. Alhamdulillah ada yang durasinya itu hatinya berfungsi 1 jam, keluar kambuh lagi. Ada ya kan? Ada yang bertahan 1 minggu, ada yang bertahan 3 hari, makanya perlu ngecas di 2 majelis ya. Setiap orang beda-beda, tergantung dengan kasusnya masing-masing. Nah ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar 1 cara mudah memperbaiki fungsi hati. Nah, jadi judulnya gampang, istighfar, cuman dirodok gaya no didik itu ya. Zaman sekarang tuh yang penting kan gayanya dulu ya. Kalau misalnya pengajian, mari kita bahas istighfar, wah tahu gitu. Tapi kalau saya rubah judulnya, mari kita akan bahas cara memperbaiki fungsi hati yang seringkali sudah gagal fungsi. Hati itu begini loh ya. Kopi dulu. Iya toh ya. Kopi dulu, monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa di sini yang punya motor angkat tangan? Saya enggak punya motor, bertakdul. Siapa yang punya mobil angkat tangan? Ngaku, angkat tangan. Tuh Pak Samsul enggak angkat tangan tuh. Banyak yang enggak mau ngaku kok dapat nikmat gitu ya. Nok sengsara ngaku. Baleni, siapa yang punya motor angkat tangan? Tuh alhamdulillah. Yang punya mobil angkat tangan? Ngaku, angkat tangannya kok yang tinggi gitu loh ya. Yang belum punya mobil, belum punya motor, angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum punya motor, amin. Yang belum punya mobil, punya mobil. Yang belum punya mobil dan belum punya motor, bisa punya mobil, punya motor, manfaat dunia akhirah, bawa ke jannah, amin. Enggak repot, enggak pakai masalah, amin. Allahumma, amin. Saya lihat nih mayoritas punya motor. Kalau jenengan pergi ke servis motor, biasanya yang rutin dilakukan itu bersihkan apa? Ganti oli, betul? Ganti oli. Jadi kalau olinya kotor, mesinnya bagus enggak? Walaupun motormu baru, kalau olinya enggak pernah diganti, hasilnya apa? Ya berbet, enggak enak, enggak iso melayu gitu ya. Rasanya nyendal. Kenapa? Karena olinya kok kotor. Jalan sekian puluh ribu, saatnya kalau di mobil ada oli matic, kalau matic tuh ya, oli maticnya harus diganti. Kalau enggak diganti, mobilnya enggak bisa lari dan jalannya agak nyendal. Nah, pertanyaan saya, mobil, motor tadi olinya diganti dan dibersihkan karena kalau kotor akhirnya mesinnya berkarat, kalau bahasa kasarnya begitu ya. Mesinnya jadi kotor. Lah bagaimana kalau hati ini olinya reget? Hati ini kalau olinya kotor. Hati ini kalau penuh kotoran, hati ini penuh karat. Lah baru motor saja karatan begitu, apalagi hati. Hati ini kalau berkarat, hati ini kalau kotor, maka fungsinya akan nyendat. Sebentar sadar, sebentar lupa, sebentar sadar, sebentar lupa. Gara-gara apa? Hatinya karaten. Hatinya berkarat. Nah gimana caranya biar karatnya itu bisa bersih, hilang karatnya, maka harus rajin diservis. Servis. Karena itu Allah Ta'ala sudah memberi kita alat untuk servis hati. Dikatakan bahwasannya
penyakitmu adalah dosa dan obatmu adalah minta ampun alias istighfar. Hati itu berkarat dan yang bisa menghapus karat hati adalah zikir. Salah satu bentuk zikir yang mujarab untuk membersihkan hati adalah istighfar. Nah, malam hari ini saya akan bahas istighfar singkat, padat, insya Allah manfaat. Satu ayat, satu hadis. Gak usah banyak-banyak ya. Satu ayat, satu hadis. Jenengan kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ini kan babnya sangat banyak. Ya, babnya sangat banyak. Yang menarik, bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin, itu kalau kita buka daftar isinya, ya ini saya buka daftar isi nih. Kalau kita buka daftar isi kitab Riyadhus Shalihin, itu bab, bentar, ini kitabnya kekandelan soalnya. Ya, nih. Bab terakhir itu tentang apa yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman di surga. Itu bab terakhir. Satu bab sebelum terakhir, itu yang dibahas amalannya namanya Babul Istighfar. Babul Istighfar. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu meletakkan bab istighfar itu satu bab sebelum penutup. Bab penutupnya masalah nikmat-nikmat surga. Jadi gambarannya semua bab-bab di depan tadi itu ujung solusinya adalah istighfar. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir usianya, di masa usianya itu sudah di angka 60, ya. Usia masuk dalam usia tua meskipun Nabi kita enggak pernah tua. Nabi Muhammad SAW itu lebih muda dari orang yang paling muda. Karena rambutnya hitam, badannya kuat, akalnya paling hebat. Nah kalau kita ini yang muda, umur baru 25 tahun, naruh kunci lupa ada di mana. Kacamata dicari neng di, padahal dinggo. Pernah enggak ngalami seperti itu? Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW memang usianya nambah, tapi enggak pernah tua. Nah di usia tua, ya usia tua, maksudnya usia yang menunjukkan kalau buat orang normal itu memang sudah tua. Untuk baginda Muhammad SAW diperintahkan sama Allah Ta'ala kalau kita baca idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir, itu perintahnya apa? Suruh banyak istighfar. Disuruh banyak istighfar. Makanya kalau kita tambah umur, seharusnya istighfarnya juga nambah. Ini kalau di depan saya ini kan banyak anak-anak muda ya. Tapi kalau di atas itu banyak yang usianya jauh lebih tua dari antum semua. Di atas sana. Paham enggak yang di atas siapa? Ngomong gak popo. Jangan sungkan. Yang di atas siapa? Siapa yang di atas? Ayo yang di atas ngaku. Siapa yang di atas? Ya, rata-rata kan usianya lebih muda dari yang di bawah kan Bu? Lu ngaku. Ngakunya lebih muda. Seharusnya kalau tambah usia, istighfar kita nambah. Seharusnya begitu. Makanya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu ngasih amalan buat orang-orang tua, itu diantaranya sholawat sama istighfar. Ya, sholawat sama istighfar. Ini baru prolog ya, belum masuk kepada apa yang pengen saya sampaikan. Nah, saya akan bahas istighfar dari sudut yang berbeda dari apa yang pernah saya bahas insya Allah. Dari apa yang sudah ada di YouTube saya, atau di video-video sebelumnya mungkin. Atau yang dibicarakan oleh banyak orang mungkin. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini jenengan jarang mendengar dan saya juga jarang berbicara. Sekarang saya mau nanya, tolong jawaban. Tolong jawaban jujur.
Kamu hidup di satu rumah. Hidup di satu rumah. Rumahnya bagus. Rumahnya bagus. Terus di dalam rumah itu ada orang yang numpang tinggal bersama kamu. Orangnya suka main gitar, tidak kenal jam. Suka nabuh rebana, gak kenal jam. Suka main drum, gak kenal jam, karena orangnya pemusik. Buat pemusik kan enak gitar, nabuh rebana enak, main drum enak. Sementara jenengan kutu buku, ahli membaca buku. Yang dibutuhkan apa? Ketenangan, suara instrumen pelan, musik relaksasi, betul? Nah kalau lagi baca seperti itu, kemudian ada yang nabuh rebana, teriak-teriak sambil nyanyi, terus kendangan, gitaran, nabuh rebana, pakai drum sekalian, persis di depan kamar jenengan. Kira-kira terganggu enggak? Jujur mawon, terganggu enggak? Terganggu. Kenapa saya ngasih contoh seperti ini? Kita ini masyarakat sosial, enggak hidup sendiri, hidupnya berjamaah bersama dengan manusia-manusia yang lain dan bersama makhluk-makhluk Allah yang lain. Betul? Kamu tinggal di satu rumah bagus sendiri, enggak ada yang lain. Bahkan kamu belum punya suami atau belum punya istri. Tapi di kamarmu ditemenin semut merah. Ada semut merah 2000 masuk kamarmu. Nyaman atau enggak nyaman? Enggak nyaman. Sebel enggak sama semutnya? Sebel. Tekan diki semut ini. Kamar kok dikeroyok semut. Kan begitu ya? Marah-marah. Kita ini makhluk sosial. Hidup dengan manusia yang lain. Hidup dengan makhluk Allah yang lain. Baik itu jin, baik itu binatang, baik itu manusia. Dan bahkan malaikat. Makanya orang masuk masjid kan ada aturan ketat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mulutnya beraroma yang enggak enak, karena bisa ganggu orang lain. Ya, tidak boleh badannya beraroma yang enggak enak, bisa ganggu orang lain. Dan juga tidak boleh aroma mulutnya enggak enak, nanti ganggu malaikat. Ganggu malaikat. Jadi diperhatikan betul dalam Islam ini, kamu manusia makhluk sosial. Ora iso urip dhewe. Kalau mau hidup sendiri, dibilang di tengah hutan ya nanti ganggu binatang di hutan. Dibilang di atas gunung nanti ya warga gunung yang merasa terusik, gitu kan ya. Urip ning ndi? Hidup di kubur saja ya. Jadi kalau enggak mau diganggu, enggak mau terganggu, silahkan masuk kubur. Bukan di kuburan loh ya, dikubur betul. Sedo, meninggal dunia. Ternyata setelah meninggal dunia juga belum tentu tenang. Kalau amalnya enggak baik ya diganggu malaikat terus. Malaikat bagian mengganggu. Loh kalau di kuburan kan ada malaikat bagian mengganggu. Kenapa saya kasih contoh ini panjang gini? Kamu enggak bisa soleh sendiri. Paham maksud saya? Kalau kamu mau soleh-soleh sendiri, mau baik-baik sendiri, tapi kamu enggak mau mendoakan orang lain jadi orang baik, kamu enggak berusaha orang lain jadi orang soleh, maka nanti kamu akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Di antaranya, kalau ternyata kita tidak peduli, tidak ingin orang lain dapat rahmat, tidak ingin orang lain dapat ampunan, tidak ingin orang lain dapat kebaikan, maka nanti Allah kirimkan azab, maka kita kena juga karena kita ada di dalamnya. Mulai paham maksud saya? Ya, saya enggak akan ngomong bangsa, Indonesia ini gede pol. Besarnya luar biasa. Singapura kan kecil ya. Singapura kecil. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ini berjuang mau membuat dari Sabang sampai Merauke wapik kabeh iki ya butuh waktu, bertahap. Karena wilayahnya sangat
luas. Saya mau ngajak mikir yang gampang saja. Satu rumah. Nah kalau mikirnya satu rumah gampang atau susah? Kalau kamu mikir sak negara mumet. Tapi kalau mikir satu rumah, kalau setiap orang mikir satu rumah, lama-lama jadi apa? Satu negara. Tapi berpikirnya gimana caranya satu rumah ini enggak kena azab. Satu rumah ini enggak kena bencana, satu rumah ini enggak kena siksa, satu rumah ini dapat rahmat yang besar. Caranya bagaimana? Nah ini sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya ini yang mungkin kurang kita renungkan. Allah Ta'ala mewahyukan, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir. Ayat ini ya. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir di dunia ini. Di dunia ini Allah tidak akan menurunkan siksa kepada mereka yang kafir. Yang kafir yang mana? Yang tinggal di Mekah. Ini kan ayat asbabun nuzulnya ya. Kita bicara asbabun nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah. Ketika Rasulullah SAW masih ada di kota Mekah. Nabi disiksa, Nabi dihajar, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihina oleh orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satupun siksa yang turun dari Allah kepada orang-orang tersebut. Ini menarik ya. Mestinya kan langsung ya nyakitin Nabi loh. Makanya kadang-kadang kamu kan aku orang soleh, jangan sakiti aku loh. Kualat kue. Wah gaya nih, Masya Allah. Ini yang ditiru siapa ini? Aku orang baik loh, ahli masjid. Kamu jangan mencela mencaci maki aku loh. Oh nanti jerungup kamu, delosor gelundung matimu elek. Masya Allah. Sombong amat. Ngeri, yang ditiru siapa? Kok jangankan terhadap dirimu. Ini buat kita ya, kita belajar jadi orang yang baik. Ya, buat kita. Ini nasihat untuk diri kita sendiri. Ada Nabi Muhammad SAW di Mekah, Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi disakitin, Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Kenapa? Allah mengatakan dan sekali-kali Allah tidak akan mengirimkan siksa. Allah tidak akan menyiksa mereka yang kafir di Mekah. Wa anta fihim. Sementara di tengah-tengah mereka ada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi keberadaan Nabi Muhammad SAW itu meredam amarah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Seharusnya kan yang kafir yang menyakiti Nabi, yang ganggu, ini kan seharusnya dikasih azab. Hitung-hitungan matematika gitu loh. Jahat kok. Harusnya disiksa. Tapi kenapa nabinya sudah di Madinah, nabinya udah di Madinah, SAW, yang di Mekah, yang kafir, yang mengganggu Nabi, yang menyakiti Nabi, yang menyiksa Nabi, kenapa enggak disiksa-siksa juga? Nah, ini menarik. Maka turunlah ayat ini, lanjutannya. Jadi ayat ini bukan turun satu langsung semua gitu kan ya, bagian per bagian. Maka turun ayat lanjutannya ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini kalau enggak pakai tafsir nanti salah itu baca terjemahannya, enggak ngikuti tafsir ya. Cuman modal bahasa Arab, ngeri ini. Kenapa? Humnya siapa di sini? Hum itu artinya mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau diterjemahkan letterlek gitu ya.
Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sementara mereka beristighfar. Seakan-akan ini merekanya orang yang sama. Padahal ayat ini enggak begitu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah yang menyiksa Nabi Muhammad SAW, yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yang jahat pada Nabi Muhammad SAW, tidak akan diturunkan bala kepada mereka semua. Wahum, sementara mereka yang beriman di Mekah, sahabat-sahabat yang belum hijrah, yang masih ada di kota Mekah, yastaghfirun, rajin minta ampun sama Allah Ta'ala.